Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda, berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ustadz buat video pembelajaran ini untuk memudahkan Nanda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, khususnya bagi Nanda yang masuk dalam kelompok ketiga, yang masuk dalam kelompok full online, full daring. Bagi Nanda yang masuk kelompok 1 dan kelompok 2, juga bisa untuk melihat tayangan video ini agar materi yang Ustadz sampaikan bisa lebih mudah untuk diterima, gitu Nanda ya. Baik Nanda, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan norma dan keadilan. Jadi ini kita masuk di materi bab 2 ya, kelas 7 bab 2. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan khusus hari ini ya kita akan membahas tentang norma dan keadilan Nanda. Oke, peta konsep. Peta konsep ini untuk memudahkan Anda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Norma dan keadilan ini ada, yang pertama yang kita bahas itu norma dalam masyarakat. Yang kedua, macam-macam norma dalam masyarakat. Yang ketiga, arti penting norma dalam masyarakat. Yang keempat, contoh perilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat. Jadi ini peta konsep untuk memudahkan Anda dalam belajar gitu ya. Oke, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran di mata pelajaran PPKN yaitu ada 3 poin penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, di mana sikap itu yang kita nilai, yang Ustadz nilai yaitu spiritual dan sosial. Spiritual itu ada berdoa dan memberi salam. Yang sosial itu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Poin merah, karena kita masih berada di masa pandemi, semua interaksi yang terjadi baik chat WA, Zoom, dan semua media pembelajaran, entah itu di LMS, Google Classroom, itu masuk dalam kriteria penilaian sikap. Ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu penilaian pengetahuannya ada tugas-tugas dan ulangan harian. Yang poin yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu penilaian hasil kerja dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Entah itu bertanya, menjawab, dan lain sebagainya, itu masuk dalam penilaian keterampilan. Not, catatan yang perlu Anda ketahui, yaitu nilai sikap sangat mempengaruhi nilai raport. Itu khusus pembelajaran PPKN Anda. Ya. Jadi nilai sikap itu sangat mempengaruhi nilai raport. Karena berkaitan dengan ahlatul karimah. Berakhlak tidaknya siswa itu Anda ya. Oke, next, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran ini berakhir. Yang pertama, Anda dapat menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan macam-macam norma, sumber, dan sanksinya. Yang ketiga, menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang keempat, memberikan contoh perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada 4 indikator Anda ya yang akan kita pecahkan. Oke, apersepsi pembelajaran. Apersepsi pembelajaran ini mengukur sejauh mana Anda bisa memahami materi sebelum masuk ke dalam materi tersebut. Jadi rangsangan gitu ya, kata kuncinya. Jadi semacam stimulus Nanda ya. Nanda paham enggak dengan materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan gambar ini? Gitu Nanda ya. Sementara ini apersepsi kita abaikan dulu Nanda ya. Oke, kita next dulu. Yang pertama, norma dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk sosial itu manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain gitu Nanda ya. Kalau makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan sebagai makhluk individu. Setiap kelompok masyarakat memiliki berbagai corak, budaya, dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Kata kuncinya, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup atau peraturan hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku. Itu Nanda ya norma. Jadi kata kunci norma itu aturannya, aturan hidup atau kaidah hidup atau peraturan hidup itu Nanda ya. Oke, macam-macam norma. Masih ingat Anda norma? Jangan lupa ada 4 macam norma. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang pertama kita bahas norma agama dulu. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi kata kuncinya norma agama sumbernya dari wahyu Tuhan. Apabila melanggar norma agama, yaitu akan mendapatkan dosa. Itu Nanda ya. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya, merupakan kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan. Jadi norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan gitu Nanda ya. Sumbernya. Oke, next. Ya, norma yang ketiga norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi berkaitan dengan hati nurani orang itu sendiri kalau norma kesusilaan itu.
Sumbernya dari hati nurani. Contohnya misalkan berkata jujur, tidak berkata bohong, gitu ya. Itu jadi berasal dari hati nuraninya, itu Nanda ya. Contohnya seperti apa Ustaz kalau norma kesusilaan? Misalkan tidak mencontek ketika pelaksanaan ulangan harian di kelas, itu contoh kecilnya. Oke, next yang keempat norma hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta sifatnya memaksa. Suka tidak suka, mau tidak mau harus ikut dengan adanya norma hukum. Jadi mengikat semuanya harus ikut. Itu Nanda ya. Sumbernya dari lembaga-lembaga negara atau badan-badan negara gitu Nanda ya. Sumber hukumnya. Itu macam-macam norma Nanda. Oke, next kita lanjut. Arti penting norma. Fungsi norma atau aturan yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sistem pengendali sosial. Kalau secara garis besar fungsi norma hukum, nah ini norma hukum ya. Memberikan pengesahan sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentuk masyarakat, khususnya sarana pembangunan sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, nilai-nilai keadilan. Jadi ada berbagai macam keadilan. Yang pertama keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Gitu Nanda ya. Nanda bisa cek ini. Sudah Ustadz berikan secara rinci nih, berkaitan dengan keadilan-keadilan. Oke, next. Nah, ini budaya juga. Di mana dalam norma dalam masyarakat ada yang namanya budaya. Budaya malu, budaya tertib, ada budaya bersih. Budaya malu di sini yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Contoh, malu datang terlambat hadir ke sekolah. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian atau nomor urutnya. Budaya bersih, kata kuncinya berkata dan berperilaku jujur dan bersih dalam tindakan-tindakan yang kotor, tidak menyontek saat ulangan dan ujian, gitu Nanda ya. Ada beberapa faktor penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma itu yang masih rendah, yaitu ada faktor pribadi atau faktor lingkungan. Pribadi di sini dari dalam dirinya sendiri. Kalau lingkungan itu berarti dari eksternalnya, dari lingkungan sekitarnya Nanda. Oke, next. Nah ini Nanda, perilaku yang sesuai dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau keluarga sudah jelas ya. Nah, dalam lingkupnya keluarga itu saja. Contoh, misalkan hormat kepada bapak dan ibu, menyayangi adik, gitu ya. Kalau lingkungan sekolah, misalkan memberi salam kepada ustaz-ustazanya, salim atau cium tangan sebelum pandemi. Cuman karena sekarang masih masa pandemi, Nanda cukup seperti ini aja tangannya, mengucapkan salam, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustazah. Itu sudah cukup sudah Nanda. Itu sudah bisa dikatakan masuk dalam lingkungan sekolah, norma kesopanan gitu ya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Menaati aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena masih masa pandemi, ya, contohnya misalkan ya terapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di masa PPKM gitu Nanda ya. Itu Nanda perilaku yang sudah normal. Nah, ini Nanda tugas hari ini. Ya, silakan Anda cek sesuai dengan perintahnya, buka Google Classroom-nya, kerjakan buku paket halaman 61, uji kompetensi 2.1 dan 2.2. Nanti tulis tangan Nanda ya. Nanti tulis tangan, kalau sudah tulis diupload di Google Classroom gitu Nanda ya. Nah, baik Nanda, terima kasih. Apabila nanti ada yang kurang jelas Nanda, ada yang perlu ditanyakan oleh Nanda, bisa di komentar Google Classroom-nya, LMS Google Classroom atau di chat WA, grup angkatan, ya kan sudah ada grupnya, atau bisa japri Ustadz. Nanti akan Ustadz jawab pertanyaannya. Yang terakhir Nanda, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Nanda dan semoga pandemi ini segera berakhir gitu, segera masuk. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran normal seperti biasanya, belajar di era new normal gitu Nanda ya. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.